Baik, selamat malam baik. Kembali lagi bersama saya, Mr. Alopada. Malam hari ini ingin sekali kita berbincang-bincang terkait dengan fenomena alam yang terjadi di Pulau Flores, Flores Timur, di mana ada bencana alam erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Dan kesempatan ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang luar biasa, di mana beliau adalah aktivis pemerhati sosial yang lama berkecimpung di Pulau Timur. Persoalan-persoalan sosial banyak dibicarakan, diangkat ke publik. Namun ketika terjadi bencana di Leutobi, beliau berbicara lantang juga. Nah, ini menarik. Pada hari ini beliau datang ke sini untuk kita menanyakan apa yang salah dengan mitigasi bencana Leutobi. Mungkin kita sebelum berbincang jauh ke depan, kita kenalkan ke publik dulu beliau ini siapa dan dari mana dan kenapa ada di sini. Pak Vicky, apa kabar? Kabar baik. Ini beliau bisa langsung menjelaskan. Abang silakan menjelaskan ke publik situasi atau kondisi hari ini di Flores Timur yang terkena bencana. Dan kemarin di video pertama saya melihat ada satu narasi yang muncul kemudian menjadi kontroversi bahwa pemerintah daerah melalui BNPB itu memberikan bantuan yang kadaluarsa. Nah, itu mungkin Pak Vicky bisa menjelaskan kembali untuk informasi atau data dan fakta itu bisa dikonsumsi secara utuh. Jadi baik, Bang. Mungkin banyak orang juga yang sudah melihat postingan saya beberapa waktu yang lalu, dan kemudian uh, banyak juga yang kemudian tanggapan miring terkait dengan hal itu. Jadi pada dasarnya saya ada dan saya muncul dengan suatu pandangan bahwa penanganan mitigasi bencana di Flores Timur hari ini itu bermasalah. Masalahnya di apa, Pak Vicky? Coba. Jadi begini, dia bencana alam itu memang pada dasarnya sesuatu yang tidak bisa kita pastikan kapan tepatnya bencana alam itu terjadi. Itu memang pada dasarnya itu adalah rahasia alam yang kalau dalam istilah hukumnya disebut force majeure. Tetapi kendati pun seperti itu, kita tidak serta-merta kita berpasrah. Kita sejatinya punya kemampuan untuk meminimalisir dampak yang terjadi, dan ini yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Saya secara pribadi, saya sangat prihatin dengan penanganan mitigasi bencana Gunung Leutobi. Sebagai orang Lama Holot, sebagai orang yang lahir dari bumi Flores Timur, sekali lagi saya sangat kecewa terhadap para pemangku kepentingan dalam penanganan hal ini. Ada BPBD Flotim, Pemda Flotim, DPRD, Pemda Nusa Tenggara Timur, BPBD Provinsi, BNPB, dan PVMBG atau Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, serta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan kementerian terkait soal hal ini. Menariknya, begini Pak. Jadi kemarin saat kunjungan kepala BNPB baru ada inisiatif memasang early warning system EWS atau sistem peringatan dini. Bayangkan, kita tahu sendiri aktivitas erupsi Gunung Leutobi itu dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan status, mulai dari tanggal 17 Desember 2023 naik dari level 1 normal menjadi level 2 waspada. Tanggal 1 Januari 2024 naik ke level 3 siaga, dan 9 Januari 2024 naik ke level 4 awas. Sampai dengan tanggal 3 November kemarin tidak ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengupayakan penggunaan EWS atau Early Warning System dalam proses mitigasi bencana. Mei 2024 yang lalu, ketika ada peristiwa banjir lahar dingin di Gunung Merapi, Ibu Tri Risma Marini yang kala itu menjabat Kementerian Sosial Republik Indonesia, dia sudah menginstruksikan pemetaan daerah rawan bencana untuk
untuk gunung berapi, untuk kepentingan mitigasi. Hanya sayang seribu sayang, entah lemahnya koordinasi ataukah tidak ada rekomendasi dari BPBD dan pemerintah daerah, sehingga penanganan mitigasi bencana Gunung Leutobi masih bergerak pada tataran konvensional. Kita tahu sendiri bahwa BPBD dan Pemda adalah orang yang paling bertanggung jawab karena mereka adalah pihak-pihak yang ada di lapangan secara langsung. Masakan tidak ada rekomendasi atau koordinasi untuk mengadakan suatu teknologi yang kita bilang early warning system itu. Teknologi early warning system di beberapa daerah rawan gunung api sudah dipasang. Lantas hari ini ketika korban berjatuhan baru Leutobiku baru tersentuh oleh teknologi. Jadi begini Pak Med, peristiwa Leutobi hari ini menunjukkan bahwa Indonesia hari ini masih jauh dari kata keadilan sosial. Saya kira hal ini harus menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden Prabowo. Dan penting, dan satu hal yang penting lagi, ini menjelang pilkada. Ini menjelang pilkada, terlepas dari apapun pilihannya, hari ini pemerintah Flores Timur, kita butuh yang orang bilang namanya right man on the right place, atau orang yang benar di tempat yang tepat. Peristiwa Leutobi seharusnya sudah memperingatkan kita, sudah memberi suatu warning kepada kita untuk bisa memilih orang-orang yang betul memiliki hati untuk, kalau istilah kami di orang Lamoro, untuk gelekat lewotana. Gelekat lewotana ya Pak Vicky. Jadi itu Pemer. Jadi pada dasarnya yang bermasalahnya itu sebenarnya hari ini kita bisa meminimalisir korban, kita bisa meminimalisir dampak andai saja kalau BPBD dan Pemda Floating bergerak cepat, melakukan koordinasi dengan pihak pusat, melakukan rekomendasi untuk ketika Januari pada level 4 itu seharusnya Leutobi harus dipasang yang namanya early warning system atau EWS. Lalu kenapa sampai dengan hari ini? Bahwa sampai dengan korban berjatuhan baru ide itu muncul. Ini yang sungguh saya sesali. Ini yang sungguh saya sesali dan ini yang sangat-sangat saya sayangi. Artinya dengan peristiwa ini terlihat bahwa tidak ada keseriusan pemerintah daerah Flores Timur melalui Kalak BPBD Flores Timur. Iya. Kemudian tanggung jawab secara hierarki provinsi, ada BPBD, ada BNPB pusat dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab. Artinya apa yang menjadi keresahan hari ini saya rasa memang perlu untuk disuarakan, dan ini baru salah satu. Kalau harapan dari Pak Vicky sendiri seperti apa? Apakah persoalan ini perlu menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi perhatian publik, atau seperti apa? Baik Pak Mel, jadi sejatinya kita bisa meminimalisir dampak ini. Ketika saya tidak bermaksud untuk kemudian coba mengalihkan perhatian untuk kita berbicara soal hal ini, tetapi ini penting. Hal ini penting. Menurut saya Pak Mel, kritikan saya hari ini banyak orang yang menganggap bahwa ini hanya suatu bualan, banyak orang yang menganggap bahwa ini suatu yang omong kosong, sifatnya provokatif. Tapi menurut saya ini penting. Dan ini sangat-sangat penting. Karena apa? Karena bagian dari kritik hari ini menjadi suatu mitigasi untuk mengantisipasi adanya kesalahan yang sama untuk penanganan selanjutnya. Kita bayangkan saja, peristiwa ini sebenarnya kita bicara soal peringatan dini. Kalau saya tidak salah 2018 yang lalu ketika peristiwa Gunung Semeru, waktu itu orang beramai-ramai sudah kemudian mendorong adanya suatu sistem peringatan dini yang kemudian mempenghuni menggunakan suatu teknologi, dan kemudian kalau saya tidak salah 2020 yang lalu itu pemerintah Indonesia kerjasama dengan pihak Jepang untuk kemudian bisa membuat suatu proteksi untuk kemudian mengantisipasi adanya, memberikan suatu peringatan adanya bencana. Tapi entahlah memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkinkah tidak ada perhatian dari pemerintah pusat
ataukah memang karena pemerintah daerah sebagai orang yang paling mengerti soal teknis lapangan yang tidak mau berkoordinasi. Dan ini akan sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat mengecewakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemerataan pembangunan bangsa, pembangunan zona hari ini sangat memprihatinkan. Ketika sampai dengan saat itu, bahwa sejatinya pemerintah pusat baru bergerak secara optimal ketika korban mulai berjatuhan. Ini satu hal yang kasar, tetapi ini harus kita amini bahwa ini kenyataan hari ini. Bayangkan saja, Kepala BNPB dia dalam kesempatan konferensi persnya dia katakan bahwa beliau sudah 2 kali datang ke Flores Timur. Ini kali kedua dia datang. Kali pertamanya sudah waktu ketika bulan Januari yang lalu. Pertanyaannya, kenapa tidak dioptimalkan soal mitigasi bencana di Gunung Leutobi? Yaitu pertanyaan kritis Ya, bahwa kehadiran BNPB dari pusat ke daerah untuk bagaimana melihat ini persoalan bahwa Gunung Leutobi ini bukan hal yang baru dan publik tentunya tahu, bahkan itu persoalan yang menjadi persoalan nasional. Nah, ketika hal ini terjadi, korban sudah berjatuhan, lalu hari ini ada kembali perhatian ke Leutobi, ini menjadi pertanyaan besar. Apakah setelah ini akan terus menerus seperti itu, ataukah ada tindakan-tindakan untuk bagaimana mengoptimalisasi semua yang terjadi lah begitu Pak Vicky? iya. Pada dasarnya hari ini kita ketika melihat bahwa banyak pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian warga setempat dan lain sebagainya. Iya betul, hari ini kita semua berjuang mati-matian untuk kemudian bagaimana menanggulangi bencana yang ada. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, kita perlu belajar, kita perlu mendapat suatu rekomendasi dari hasil evaluasi. Evaluasi terhadap mitigasi yang terjadi, proses mitigasi yang terjadi kini untuk kemudian menjadi pembelajaran di masa depan. Karena saya amat yakin dan teramat yakin bahwa masalah yang sama bisa saja terulang, kendati pun tidak di Leutobi tetapi bisa saja di daerah lain. Karena apa? Karena Semeru juga berkaitan dengan itu, bagaimana tidak berfungsinya EWS, itu alat peringatan dini, dan kemudian hari ini Leutobi tanpa ada alat peringatan dini. Ini bahwa untuk membayangkan saja bahwa tidak ada peringatan dini waktu itu dari video-video amatir yang kita lihat di beberapa rekaman warga itu sangat-sangat dramatis. Tidak ada, jadi masyarakat sontak kaget dan tidak tahu harus berbuat apa dengan situasi yang ada. Tuh kalau ada alat peringatan dini, kan itu kita masih diberi peringatan untuk kemudian segera berevakuasi dan lain sebagainya. Setidaknya dia memiliki apa yang orang bilang dengan goal time, waktu-waktu krusial untuk kemudian kita bisa mengevakuasi itu. Jadi itu satu persoalan selain perhatian dari pemerintah, selain persoalan koordinasi dan upaya untuk mencegah atau mengoptimalisasi, yang menjadi persoalannya adalah salah satu yang menjadi persoalannya lagi adalah tidak ada peringatan dini atau tidak ada pemberitahuan kepada warga soal keadaan atau situasi Leutobi saat itu. Tapi hal itu harusnya dilakukan secara sistem, secara regulasi, harusnya dilakukan. Nah, menurut Pak Fikri sendiri, hal itu tidak dilakukan. Apakah itu menjadi persoalan masyarakat secara umum, atau ini hanya menjadi sebuah kritikan dan setelah kritikan selesai, tidak ada tindak lanjut yang mungkin meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak atau seperti apa Pak Fikri? Mungkin terkait hal itu mungkin hari ini kita ada dalam situasi bagaimana kita
perlu yang lebih penting kita menanggulangi dulu. Menanggulangi, ya. Bagaimana kita menanggulangi bahwa hari ini masih banyak korban di tempat-tempat pengungsian, dan kemudian status Laut Tobi hari ini yang masih ada di level kadang 3, kadang 4. Makanya untuk saat ini kita fokus pada hal penanggulangan dulu, tetapi ini tetap harus menjadi suatu catatan untuk di kemudian hari bisa diproses. DPRD Flores Timur sebagai wakil rakyat, tolong segera periksa ini. Tolong segera lakukan RDP. Karena ini hal penting. Ini urgen untuk kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa status Gunung Laut Tobi, status level 4 Gunung Laut Tobi itu sudah ada dari Januari. Kenapa ketika hari ini korban berjatuhan, baru kemudian ada inisiatif untuk kemudian memasang early warning system atau sistem peringatan dini itu. Makanya ini penting. Ini jelas bahwa tidak ada keseriusan dalam penanganan masalah ini. Tidak, proses mitigasinya masih terkesan konvensional dan itu tidak dilakukan dengan serius. Makanya itu, maka harapan saya bahwa DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, tolong segera tindak tegas BPBD dan Pemda Floating yang kemudian lalai dalam tanggung jawab ini. Dan ini Pak Men. Dan saya juga, kita juga akan apa? Ketika semuanya sudah selesai, saya akan menggunakan instrumen yang ada, pergerakan yang ada. Kita akan adukan ini kepada Ombudsman. Karena ini perlu diaudit, perlu dilihat kembali kinerjanya. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, pemerintah daerah, BPBD menjadi ex officio dari kehadiran negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ini yang penting. Ini yang menjadi peran krusial dari pemerintah hari ini. Makanya saya harap bahwa sesudah ini harus ada proses itu. Harus ada proses untuk kemudian mengkaji, mengevaluasi tentang proses mitigasi bencana di Gunung Laut Tobi. Baik Pak Fiki, jadi ini sikap tegas untuk bagaimana mewakili perasaan publik nih. Ini bukan hanya karena tadi Pak Fiki, walaupun beliau adalah anak tanah dari Lamaolot, dari Flores Timur, tetapi hal ini penting untuk kita semua, untuk semua daerah, untuk bagaimana tanggung jawab pemerintah. Dan ada sikap tegas dari Pak Fiki sendiri bahwa perlu ada tindak serius ya untuk DPRD yang membidangi, entah komisi berapa Pak Fiki mungkin diharapkan untuk memanggil BPBD atau pemerintah daerah Flores Timur untuk bagaimana menjelaskan, dan seperti yang Pak Fiki minta bahwa untuk kalau bisa diaudit, dilihat secara serius kinerjanya. Ya kira-kira seperti itu pesan dari Pak Fiki sendiri untuk sementara ini kan dalam situasi darurat nih. Sementara ada pesan untuk semua pihak lah yang melihat persoalan ini. Mungkin kira-kira yang masyarakat yang terdampak, yang tidak terdampak, bagaimana sama-sama kita melihat persoalan ini. Istilahnya closing statement lah Pak Fiki. Baik, bahwa pada dasarnya yang saya katakan tadi, bahwa semua kritikan ini sejatinya untuk kemudian bagaimana membangun laut tanah, bagaimana kita membuat suatu proteksi untuk jangan sampai ada kesalahan yang sama, ada hal-hal semacam ini terulang kembali, karena ini taruhannya besar, ini taruhannya nyawa. Taruhan hari ini nyawa. Makanya orang-orang yang tidak kompeten, pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, tolong jangan kita berikan mereka kesempatan untuk kemudian menjabat jabatan yang mulia itu. Dan untuk semua pihak dan semua saja yang
yang mengomentari postingan saya waktu itu, pada dasarnya banyak orang yang ini menarik, banyak orang yang mempertanyakan, bos sumbang apa untuk bencana ini Bencana apa semua korban. Wah, korban itu bencana ini, Pak. Jadi saya katakan bahwa pada dasarnya kita tidak perlu mengumbar apa yang kita sumbang. Kita tidak perlu mengumbar apa yang kita sumbang. Itu cukuplah kita dengan Tuhan saja yang tahu. Dan yang lebih penting lagi, kritikan hari ini adalah sumbangan terbesar untuk Lewat Tanahku tercinta. sepakat. Sumbangan terbesar untuk semua ribu ratu yang ada. Karena kalau bukan kita yang berbicara lagi, mau siapa lagi? Di samping itu, di samping kritikan juga, saya juga dalam hal penanganan sampai dengan hari ini, ucapan limpah terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kendati pun ada catatan miring soal hal itu, tetapi hari ini semua orang sedang berjuang. Itu kita tidak bisa menutup mata, dan terima kasih, dan tetap selalu ada dalam lindungan Tuhan, dan biarkan masalah ini kita simpan untuk dibicarakan lain waktu, tetapi biarkan dia ada hari ini sebagai catatan kritis untuk membangun Lewat Tanahku. Mungkin itu, sekian. Baik, terima kasih Pak Vicky. Memang ini menarik sekali apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Selain bermanfaat, mudah-mudahan ditanggapi dan ditindaklanjuti. Karena hari ini bencana alam erupsi Gunung Lewotobi menjadi perbincangan publik, menjadi perbincangan nasional, bahkan banyak sekali pemerhati sosial. Jadi pesan yang disampaikan, ada satu yang saya tangkap Pak Vicky terkait pertanyaan apa yang kita sumbang ini, bahwa hari ini kritikan-kritikan, doa, harapan yang kita sampaikan melalui media ini juga bagian dari sumbangan. Bagaimana kita juga melihat ada beberapa pemerintah daerah provinsi lain juga membantu. Artinya bahwa dengan segala keterbatasan kita paling tidak punya hati lah ya, punya hati untuk bagaimana melihat persoalan ini. Mungkin ini kita sudah ada di ujung cerita kita, diskusi yang menarik ini. Kita akan bertemu di lain waktu. Jadi kita stop dulu. Hormat.